Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas. Kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun ini, materi fisika. Perlu adik-adik sekalian ketahui, di UTBK tahun ini fisika itu terdiri dari 20 nomor. Nah, kakak di sini akan membahas beberapa nomor soal fisika yang muncul di gelombang pertama, di gelombang sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. 4 kawat lurus panjang terisolasi seperti pada gambar berikut. 3 kawat dialiri arus I dan kawat lainnya dialiri arus I kecil. Panjang kawat DA dan BC adalah L, sedangkan panjang kawat AB dan CD adalah L per 2. Titik P berada di pusat persegi panjang ABCD. Medan induksi magnetik di titik P adalah berapa? Oke, jadi terlihat pada gambar di situ terdiri dari 4 kawat lurus, ya, yang dialiri arus 3 diantaranya dialiri arus I kapital dan 1 diantaranya dialiri arus I kecil non kapital. Nah, yang pertama kalian cek dulu arah arusnya. Kalau kita perhatikan arah arus dari keempat kawat ini membentuk arah ini putaran loop yang searah ya. Jadi membentuk arah putaran searah jarum jam. Itu artinya keempat kawat itu akan menghasilkan medan magnet yang arahnya sama. Kalau begitu, untuk menentukan arah medan magnet di titik P, caranya seperti ini. Medan magnet di titik P itu sama dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat AB ditambah dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat BC ditambah lagi dengan induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat CD ditambah lagi dengan induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat DA. Nah, apa persamaan untuk induksi magnetik pada kawat lurus? Induksi magnetik pada kawat lurus itu dirumuskan dengan B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Nah, biar cepat kita keluarkan dulu nilai-nilai yang sama antara keempat medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kawat. Jadi mu 0 itu tetapan, 2pi juga sudah pasti sama. Yang berbeda di sini adalah arus yang dialirkan oleh keempat dan jaraknya masing-masing. Berarti kita keluarkan nilai mu 0 dibagi 2pi-nya. Terus kita buka kurung di sini. I-nya arus yang dihasilkan oleh kawat AB, berarti IAB. IAB-nya berapa? Coba cek ujung panah kawat AB. IAB adalah I kapital dibagi jarak AB. Jarak AB adalah jarak dari kawat AB ke titik P di pusat. Ingat, kawat BC itu panjangnya sama dengan L. Berarti karena titik P berada di tengah-tengah, artinya titik P itu berjarak 1/2 L dari kawat AB. Nah, kita lanjut, tambah I yang dihasilkan oleh kawat BC. Yang dihasilkan oleh kawat BC juga I. Berarti kita tulis I di sini dibagi jaraknya. Jarak titik P dari kawat BC adalah 1/2 dari L per 2. Berarti 1/4 L. Oke, lanjut. Tambah arus yang dihasilkan oleh kawat CD. Arus yang dihasilkan oleh kawat CD adalah I non kapital, I kecil, bagi A. Jaraknya, jarak titik P dari kawat CD adalah 1/2 dari L. Berarti 1/2 L ditambah arus yang dihasilkan oleh kawat DA adalah I dibagi jaraknya kawat DA ke titik P 1/2 dari L per 2, berarti 1/4 L gitu. Kemudian mu 0 per 2pi, ternyata L-nya ini kita bisa keluarkan juga. Buka kurung lagi, I dibagi setengah. Itu sama kalau saya bilang I dikali 2. Berarti di sini 2I. Tambah I dibagi 1/4. Berarti sama dengan 4I.
ditambah I dibagi 1/2 lagi. Berarti jadi 2I ditambah I dibagi 1/4. Nah, berarti ini jadi 4I. Sekarang mu 0 per 2PL. Ini hasilnya berapa? 2I tambah 4I tambah 4I. Berarti hasilnya 10I ditambah 2I. Nah, yang di dalam kurung ini ternyata kita bisa sederhanakan. Kita keluarkan duanya, berarti saya peroleh mu 0 per 2PL. Kita keluarkan 2 dalam kurung 5I ditambah I kecil. Nah, 2 dan 2-nya bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah mu 0 per PL dikali 5I tambah I. Nah, ini sudah pasti salah. Salah. Ini juga salah. Berarti pilihannya antara D dan E. Nah, sekarang arahnya kemana? Antara keluar bidang gambar atau masuk bidang gambar. Karena keempat kawat ini menghasilkan arah yang sama, berarti kita bisa cek salah satunya saja. Kita cek kawat CD ya, yang di bagian bawah. Kawat CD arusnya ke kiri. Berarti jempol tangan kanan kalian arahkan ke kiri. Seperti tangan kanan saya ya. Jadi arahkan ke kiri, maka 4 jari tangan yang titik P-nya kan ada di atas. Titik P-nya ada di atas, tepat berada di ujung 4 jari tangan saya. Nah, ujung 4 jari tangan saya ini mengarah ke kalian, mengarah masuk ke dalam layar laptop kalian. Itu artinya arah medan magnetnya masuk bidang gambar. Masuk bidang gambar. Berarti jawabannya adalah error. Oke. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, di soal ini mengatakan bahwa balok bermassa 10 kg didorong dengan gaya konstan selama 24 detik pada lantai datar yang terdiri dari 2 bagian, licin kemudian kasar. Grafik kecepatan terhadap waktu ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, yang ditanyakan ternyata adalah jarak tempuh balok selama 6 detik pertama. 6 detik pertama itu berarti di sini. Detik ke-6. Nah, kita mau tentukan berapa jarak yang ditempuh di situ. Nah, karena di 6 detik pertama, kecepatannya ini awalnya 2, makin lama makin bertambah sampai di detik ke-8, berarti ini salah satu contoh materi GLBB. Nah, rumus GLBB itu ada 3 ya yang harus kalian tahu. Pertama, S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Yang kedua, VT sama dengan V0 ditambah AT. Dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, yang mana yang kita gunakan? Kita mau cari jarak. Dan yang diketahui adalah waktu. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Berarti S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. V0-nya berapa? V0 itu adalah kecepatan benda saat T sama dengan 0. Berarti kecepatan awalnya adalah 2. Ini V0. Ya, berarti 2 kali T-nya 6 detik pertama. T-nya 6. Ditambah 1/2 dikali A. A-nya tidak ada di soal ternyata. Kita cek dulu A-nya. Pakai rumus yang mana? Pakai rumus A sama dengan delta V per delta T. Nah, kalian coba cek dari detik 0 sampai 8. Kecepatannya berubah dari 2 menjadi 6. Berarti delta V-nya dari 2 menjadi 6 itu adalah 6 dikurang 2 bagi delta T-nya dari 0 sampai 8. Berarti delta T-nya 8 detik. 6 kurang 2 insya Allah 4 dibagi 8. Ini kalau kita sederhanakan hasilnya 1/2. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai A-nya 1/2 meter per second pangkat 2. Kembalikan ke persamaan awal.
Ini 1/2 lagi, dikali T-nya 6 pangkat 2, kita tulis 2 kali saja, 6 kali 6. Jadi hasilnya 2 kali 6, 12, ditambah 1/2, dan ini sisa 3. Ini juga sisa 3, 3 kali 3, 9. 12 tambah 9, insya Allah 21 meter. Berarti jawabannya adalah bravo. Nah, ada salah satu cara yang bisa dipakai. Salah satu cara lain yang mungkin bisa dipakai di persamaan ini. Kayak gini bentuknya ya. Kalau diketahui di soal, terdapat grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Maka untuk menentukan jarak tempuh, kita cukup menentukan luas di bawah grafiknya. Karena yang ditanyakan hanya 6 detik pertama, berarti cuma sampai di sini. Berarti kita cuma hitung luas yang ini saja deh. Nah, luas apa ini? Ini luas trapesium. Berarti jaraknya sama dengan luas trapesium. Nah, luas trapesiumnya berapa? Jumlah sisi sejajar. Nah, kita belum tahu nih berapa jaraknya di sini. Kita cek dulu berapa nilai yang ada di sini pada detik ke-6. Caranya kita cari percepatannya. Kan kita sudah dapat percepatannya. Percepatannya 1/2 meter per second pangkat 2. Artinya setiap detik kecepatannya bertambah setengah. Ini kan 6 detik pertama. Berarti kalau setiap detiknya bertambah setengah, berarti untuk 6 detik akan bertambah sebanyak 3 meter per second. Ya, berarti dari 2 tambah 3 dapatnya 5. Maka luas trapesiumnya jumlah sisi sejajar. Yang sejajar 5 ditambah 2 dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya adalah 6. Berarti 5 tambah 2, 7. 2 dan 6 kita sederhanakan. Ini sisa 3, berarti 7 kali 3 hasilnya sama 21 meter.